Bayangkan sebuah kota tanpa jalan raya, tanpa mobil. Hanya ada air di mana-mana, di tengah-tengah Amazon. Ribuan orang tinggal di sebuah kota terapung di mana perahu menggantikan mobil dan bertahan hidup, berarti harus terus beradaptasi. Inilah kenyataan yang tak terlihat dari apa yang disebut penduduk setempat sebagai Venice-nya Brazil. Perjalanan ke tempat kerja bukanlah melalui jalan, melainkan menyusuri jaringan saluran air dengan kano kayu panjang dan sempit yang disebut rabeta, yang digerakkan oleh motor kecil yang berdengung. Ini adalah versi taksi di kota terapung, dan satu-satunya cara untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya, rumah, sekolah, bahkan pom bensin mengapung di permukaan air. Sementara perahu berfungsi sebagai taksi, truk pengantar barang, dan kadang-kadang bahkan ambulans. Anak-anak mendayung kano ke sekolah alih-alih naik bus, dan rumah tetangga bisa saja benar-benar hanyut pada malam hari. Kota ini sepenuhnya bergantung pada sungai. Ada sekolah terapung dengan guru, papan tulis, anak-anak berpakaian seragam, dan waktu istirahat seperti di tempat lain. Suara tawa dan canda anak-anak bergema di atas air saat waktu istirahat. Ada gereja Katolik yang mengadakan misa hari Minggu dengan suara lonceng dan gereja-gereja evangelis yang mengalunkan lagu-lagu ibadah malam hari menyebar di atas air yang gelap. Di sini, Anda akan menemukan toko-toko yang menjual berbagai barang, dari sabun, beras, minyak goreng, hingga toples permen berwarna-warni dan ikan yang baru ditangkap. Beberapa toko terapung lebih lengkap daripada yang lain, dengan lemari es yang berfungsi, keju lokal, bahkan wifi terbatas untuk mereka yang perlu tetap terhubung dengan dunia luar. Ada salon kecantikan terapung yang ramai menjelang festival komunitas, serta bar dan restoran yang menyajikan semangkuk ikan rebus yang panas. Sering dinikmati dengan suara burung eksotis dan desiran air di bawah. Namun, salah satu pemandangan yang paling tidak biasa adalah pom bensin terapung. Alih-alih mobil yang mengantre di pompa, yang antre justru perahu. Bagaimana menurut Anda kehidupan seperti ini dibandingkan dengan hiruk-pikuk kehidupan kota? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana orang bisa bertahan hidup di tempat seperti ini? Kehidupan di kota terapung sangat bergantung pada sungai, dengan penduduk yang mengandalkannya untuk makanan, penghasilan, dan kelangsungan hidup sehari-hari. Di pusat kehidupan ini adalah perikanan tradisional. Keluarga-keluarga pergi pagi-pagi dengan perahu kayu kecil, melempar jaring dan kail untuk mencari ikan lokal seperti tucunare, tambaki, pirarucu, dan surubim. Beberapa keluarga hanya menangkap cukup untuk makan keluarga, sementara yang lain menjual ikan mereka, baik dari perahu ke perahu, di pasar terapung, atau kepada tengkulak yang membawa ikan-ikan tersebut ke Manaus. Ini adalah pekerjaan keras. Kadang hasilnya sedikit, tapi konsisten, dan itu milik mereka. Namun sungai bukan satu-satunya sumber daya mereka. Hutan sekitar menyediakan buah-buahan dan barang-barang lain yang juga menopang ekonomi lokal. Buah acai dipanen dengan tangan dari pohon palem tinggi, usaha yang berbahaya, namun menguntungkan. Kacang Brasil, pisang, pupunya, dan cupuacu dipetik dari lantai dan kanopi hutan. Mereka dijual segar atau diolah menjadi jus, selai, dan manisan dengan resep-resep yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak keluarga yang membuat tepung singkong dan tapioka, bahan pokok dalam diet Amazon. Beberapa membuat sabun tradisional dari bahan alami, atau menciptakan permen buatan tangan yang dijual di seluruh komunitas terapung dan sekitarnya. Di kota terapung, wanita adalah pilar utama komunitas. Banyak yang mengelola usaha kecil dari rumah mereka, menjual produk dari beranda rumah, menyiapkan makanan untuk tetangga, menawarkan potong rambut, atau berdagang kerajinan tangan. Mereka memasak, membersihkan, merawat anak-anak, dan tetap menjalankan usaha yang menopang seluruh keluarga. Wanita-wanita ini seringkali yang memastikan komunitas tetap terhubung, mewariskan tradisi dan menjaga semangat kota tetap hidup. Pengaruh mereka lebih luas daripada sekadar ekonomi. Mereka adalah pengasuh, guru, dan pengikat yang menyatukan segala hal. Kemampuan mereka untuk menyeimbangkan kehidupan keluarga, pekerjaan, dan tanggung jawab sosial memungkinkan kota unik ini bertahan hidup meskipun menghadapi segala rintangan. Jika Anda harus bertahan hidup di sini, mana yang paling Anda andalkan? Pilih 1 untuk memancing di sungai, 2 untuk memanen hasil hutan, dan 3 untuk menjalankan usaha kecil dari rumah. Tulis angka pilihan Anda di kolom komentar dan beritahu kami dari mana Anda menonton. Kehidupan kota atau lebih dekat dengan alam.
Meski memiliki pesona dan kecerdikan, hidup di kota terapung jauh dari kata mudah. Meskipun pemandangannya indah dan penduduknya tangguh, kurangnya infrastruktur dasar menjadikan bertahan hidup sehari-hari sebagai tantangan yang tiada habisnya. Jika Anda bertanya kepada penduduk apa yang paling mereka rindukan dari kehidupan di daratan, jawabannya sederhana, namun menyentuh hati: air bersih, listrik yang aman, layanan kesehatan, dan pengumpulan sampah. Tidak ada sistem pembuangan limbah. Kotoran dari toilet mengalir langsung ke sungai, tanpa pengolahan atau penyaringan. Sungai yang sama yang menyediakan makanan, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari juga penuh dengan polusi. Mereka tahu ini tidak ideal, tapi tidak ada pilihan lain. Air minum menjadi masalah harian yang memerlukan perhatian dan kreativitas terus-menerus. Beberapa rumah mengumpulkan air hujan dari badai Amazon yang sering datang, menyimpannya dalam tangki darurat yang terbuat dari bahan seadanya. Lainnya menggunakan penyaring kain atau hanya merebus air sungai jika mereka punya bahan bakar atau listrik. Banyak keluarga yang tidak punya pilihan selain meminum air sungai secara langsung, meskipun mereka tahu itu mengandung bakteri dan polutan. Namun ketika itu satu-satunya yang ada, mereka harus menerimanya. Pengumpulan sampah sama sekali tidak ada. Setiap keluarga mencari solusi mereka sendiri, dan hasilnya terkadang kreatif namun tragis. Mereka membakar apa yang bisa dibakar, mendorong sisanya ke sudut-sudut platform terapung mereka, atau membiarkannya hanyut terbawa arus. Seiring waktu, sampah menumpuk antara rumah-rumah, menyumbat igarapé atau anak sungai, dan menjadi bagian dari lanskap. Akses ke layanan kesehatan terbatas atau bahkan tidak ada. Tidak ada klinik terdekat, tidak ada ambulans, dan tentu saja tidak ada ambulans air yang dilengkapi untuk keadaan darurat medis. Jika seseorang sakit parah atau terluka, satu-satunya pilihan adalah melakukan perjalanan dengan perahu, seringkali berjam-jam melalui perairan yang berbahaya, untuk mencapai pos kesehatan terdekat di Manaus. Saat terjadi badai atau banjir, perjalanan ini hampir menjadi mustahil. Bahkan listrik pun tidak bisa diandalkan dan berbahaya. Beberapa rumah terhubung ke jaringan listrik kota melalui kabel-kabel sementara yang mudah korsleting ketika hujan, yang sering terjadi di Amazon. Lainnya bergantung pada generator kecil yang memerlukan bahan bakar mahal, lampu minyak tanah yang berisiko kebakaran, atau bahkan tanpa listrik sama sekali. Ketika listrik mati, yang sering terjadi, malam menjadi sangat gelap dan, bagi banyak orang, benar-benar berbahaya. Teman-teman, seperti biasa, jika cerita hari ini meninggalkan kesan, jangan ragu untuk memberikan like sebagai dukungan kecil untuk kami. Dan jika ini adalah pertama kalinya kita bertemu, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan konten paling menarik. Di tempat yang layanan pemerintah sangat terbatas atau bahkan tidak ada satu hal yang menyatukan semuanya: komunitas. Kota terapung ini tidak hanya mengapung secara fisik di atas air, tetapi juga tetap bertahan secara sosial, karena penduduknya memilih untuk saling membantu. Setiap hari, rasa solidaritas ini mungkin adalah sumber daya mereka yang paling kuat. Hampir semua yang benar-benar berjalan di kota terapung, dari rumah hingga sekolah dan klinik darurat, ada bukan karena dana publik atau program pemerintah, tetapi karena upaya bersama dan saling membantu. Tetangga saling mendukung satu sama lain seperti keluarga. Karena memang dalam banyak hal mereka adalah keluarga. Ketika sebuah rumah mulai tenggelam karena kayu yang membusuk atau arus yang berubah, orang lain segera membawa kayu, drum plastik, atau bahan apapun yang mereka bisa temukan untuk mengangkatnya kembali. Jika motor perahu rusak dan menyebabkan sebuah keluarga terdampar, tetangga lain akan turun tangan dengan alat, suku cadang, atau sekadar menawarkan perahu mereka. Selama banjir atau kekeringan ekstrem, penduduk tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu ada yang mengorganisir mereka. Mereka memperkuat platform terapung, menyesuaikan tali penahan, dan menambah pelampung ekstra di bawah rumah. Tidak ada yang perlu diminta. Semua orang langsung bertindak. Ini adalah bagian dari kehidupan. Anda membantu hari ini karena besok mungkin Anda yang membutuhkannya. Ketika sampah menumpuk dan mengancam untuk menyumbat saluran air, keluarga-keluarga mengorganisir apa yang mereka sebut mutiroes, yaitu usaha membersihkan komunitas bersama. Beberapa membangun gudang bersama untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa didaur ulang, yang kemudian dijual di Manaus untuk mendapatkan beberapa reais tambahan. Lainnya mengajarkan tetangga cara mengomposkan sampah organik, menggunakan bahan-bahan dengan cara kreatif,
atau membakar apa yang bisa dibakar dengan aman tanpa menciptakan asap beracun. Layanan kesehatan mungkin tidak formal, tetapi berfungsi dengan caranya sendiri. Dokter sukarelawan datang dari waktu ke waktu, seringkali dengan bantuan LSM atau kelompok agama yang membawa perlengkapan medis dasar. Beberapa penduduk telah belajar memberikan pertolongan pertama, menyuntikkan obat, atau mengenali gejala penyakit tropis yang umum. Ini bukan solusi ideal, tetapi menyelamatkan nyawa ketika bantuan nyata terlalu jauh. Sekolah tetap buka karena orang-orang berjuang untuk itu. Beberapa guru menempuh perjalanan jauh dengan perahu setiap hari untuk sampai ke kelas, mengarungi perairan yang berbahaya dan cuaca yang tak dapat diprediksi. Beberapa siswa mendayung melewati saluran yang tergenang air setiap pagi, hujan atau cerah, karena mereka tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Orang tua yang bahkan tidak bisa membaca dengan baik sekalipun rela berkorban besar untuk memastikan anak-anak mereka tetap sekolah. Kisah kota terapung di Amazon tidak dimulai dengan para arsitek, insinyur, atau inisiatif pemerintah. Semua ini berawal dari kesulitan dan dari seorang pria yang bersedia membayangkan cara lain untuk bertahan hidup. Pada awal abad ke-20, setelah runtuhnya ledakan komoditas karet, Manaus jatuh ke dalam kemerosotan ekonomi. Dulu dikenal sebagai Parisnya tropis, kota ini dengan cepat berubah menjadi tempat penuh rumah-rumah megah yang ditinggalkan, teater-teater yang tutup, dan kemiskinan yang semakin dalam. Dengan pekerjaan yang hilang dan tidak ada jaring pengaman sosial, orang-orang dari daerah pedesaan datang ke kota hanya untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah João Aprigio, seorang migran dari timur laut Brasil yang dilanda kekeringan. Ketika João tiba di Manaus pada tahun 1920, lingkungan kota yang penuh sesak dan mulai rusak sudah tidak memiliki ruang untuknya. Alih-alih membangun gubuk di darat, dia mengikatkan beberapa kayu bersama-sama, meletakkan sebuah rumah kayu sederhana di atasnya, dan membiarkannya mengapung di atas air sungai Educandos. Keputusan sederhana dan kreatif ini akan mengubah segalanya. Orang-orang mulai memperhatikan apa yang dilakukan João dan kemudian mengikuti jejaknya. Awalnya beberapa rumah, kemudian puluhan, dan akhirnya seluruh kelompok gubuk terapung terbentuk. Orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tanpa listrik, tanpa air bersih, tanpa tanah, menciptakan kehidupan mereka di atas sungai. Mereka bertahan hidup dengan memancing, mengumpulkan air hujan, dan saling mendukung agar tetap mengapung. Dalam arti kata yang sebenarnya, komunitas ini tumbuh secara alami, tanpa rencana atau desain formal. Tidak ada cetak biru dan tidak ada jalan. Rumah dibangun dari bahan apa saja yang tersedia: kayu bekas, drum plastik, lembaran seng yang diselamatkan. Apa yang dimulai sebagai solusi, sementara akhirnya menjadi cara hidup yang permanen. Rumah terapung berkembang menjadi pemukiman terapung. Keluarga berkembang, generasi berganti, dan budaya yang dibentuk oleh air dan ketahanan perlahan-lahan muncul. Kota terapung ini bukanlah sebuah teka-teki yang terisolasi di dalam hutan yang sulit dijangkau. Kota ini berada tepat di sebelah salah satu pusat urban terbesar di Amazon, Brasil, Manaus, ibu kota negara bagian Amazonas. Kota ini didefinisikan oleh kontras, di mana gedung-gedung pencakar langit modern menjulang di atas kanopi hijau yang tak ada habisnya, dan jalan raya mengikuti pinggiran sungai yang berlumpur, namun penuh kehidupan. Manaus terletak di titik pertemuan dua sungai besar, yakni Rio Negro yang berwarna gelap dan aliran berlumpur dari Solimões, yang bersama-sama membentuk sungai besar Amazon. Di dalam setting perairan ini terdapat saluran-saluran kecil, anak sungai, dan dataran banjir yang dikenal dengan nama Igarape, koridor air alami yang membentang melalui kota dan hutan sekitar. Dari Igarape inilah kota terapung mulai terbentuk, terutama di lingkungan Educandos, São Raimundo, dan Cachoeirinya. Selama musim hujan, saat tingkat air sungai meningkat, daerah-daerah ini benar-benar berubah menjadi dunia air. Apa yang dulunya adalah tanah pasir atau jalan berlumpur menghilang, digantikan oleh air yang membentang hingga ke horizon. Inilah saatnya rumah terapung benar-benar hidup, perlahan mengapung mengikuti arus dan bergerak selaras dengan alam. Rio Negro, yang diterjemahkan secara harfiah sebagai sungai hitam, membentuk inti dari lingkungan ini. Nama itu berasal dari warna gelap airnya, yang dipengaruhi oleh bahan organik yang membusuk dari hutan. Berbeda dengan banyak sungai Amazon lainnya, Rio Negro mengandung sedikit sedimen dan memiliki lebih sedikit nyamuk.
menjadikannya lebih ramah untuk pemukiman manusia, bahkan untuk komunitas yang dibangun langsung di atas air. Kota terapung di Amazon bukan hanya tempat tinggal yang luar biasa. Kini menjadi tujuan wisata yang memikat imajinasi para pelancong yang mencari pengalaman autentik di luar jalur wisata biasa. Pemandangan seluruh lingkungan yang berfungsi, naik dan turun bersama pasang surut air, cukup untuk membuat bahkan pelancong paling berpengalaman terkesima. Bayangkan mendekat dengan perahu dan melihat rumah, sekolah, restoran, bahkan pom bensin. Semuanya mengapung dengan tenang di atas air gelap Rio Negro, dikelilingi oleh keindahan alam Amazon yang belum terjamah. Namun, yang benar-benar membuat pengalaman ini lebih dari sekadar wisata biasa adalah keanekaragaman hayati dan alam yang masih terjaga yang ada di balik dek kayu dan platform terapung. Tidak ada jalan yang dapat membawa Anda ke kota terapung ini. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui air. Biasanya berangkat dari area pelabuhan yang sibuk di pusat Manaus. Pengunjung umumnya bepergian dengan perahu kayu kecil atau kano motor cepat yang disebut boadeiras. Perjalanan itu sendiri menjadi bagian dari petualangan. Dan Anda kemungkinan akan ditemani oleh lumba-lumba sungai merah muda yang penasaran. Dikenal secara lokal sebagai botos. Meluncur di samping perahu Anda dengan kecerdasan dan kelincahan yang tampaknya hampir supernatural. Di atas, ratusan spesies burung terbang melintasi kanopi macau merah yang cemerlang. Tucan yang tampak seperti makhluk prasejarah dengan paruh besar berwarna-warni. Dan kolibri kecil yang seperti permata yang terbang di dekat pohon berbunga. Di kejauhan, Anda sering mendengar teriakan monyet howler yang menggema di hutan. Suara yang terdengar hingga bermil-mil dan menjadi pengingat bahwa Anda berada di salah satu tempat paling kaya keanekaragaman hayati di dunia. Tergantung pada musimnya. Pengalaman ini berubah dengan dramatis selama musim banjir. Hutan yang terendam, yang dikenal secara lokal sebagai Igapos, menciptakan pengalaman dunia lain yang terasa seperti sesuatu dari novel fantasi. Bayangkan ini Anda melayang melalui hutan di mana perahu menyusuri batang pohon raksasa. Ikan berenang di bawah akar pohon tinggi. Dan lantai hutan benar-benar terendam dengan air gelap setinggi 6 atau 9 meter. Selama musim kemarau, pemandangannya benar-benar berubah. Tanah berpasir muncul seperti pulau sementara, menciptakan pantai-pantai di tempat yang sebelumnya tidak ada. Jalur berlumpur muncul di tempat yang sebelumnya penuh air dalam. Dan Anda bisa berjalan melalui area yang beberapa bulan lalu sepenuhnya terendam. Seolah-olah Anda menyaksikan bumi itu sendiri bernapas, mengembang dan mengerut mengikuti ritme musim. Dengan sedikit kesabaran dan sedikit keberuntungan, Anda mungkin akan melihat kukang 3 jari bergerak perlahan di cabang-cabang di atas kepala. Gerakan mereka begitu penuh perhatian, seolah-olah mereka sedang bermeditasi hidup. Sekelompok monyet capucin bergelantungan di kanopi dengan kelincahan akrobatik. Sering berhenti untuk mengamati manusia, aneh yang melayang di bawah mereka. Pertemuan yang lebih menegangkan menanti bagi mereka yang berani berpetualang pada pagi atau sore hari. Kaiman, penghuni kadal Amazon, sering terlihat berjemur di tepi sungai berlumpur atau mengapung tanpa gerakan di air dengan hanya mata dan lubang hidung yang terlihat. Pada malam hari, mata mereka memantulkan sinar senter seperti permata merah yang bersinar tersebar di atas air gelap. Bagi para penggemar burung, kawasan ini adalah surga. Heron biru raksasa berdiri diam di air dangkal, menunggu dengan kesabaran tak terbatas untuk ikan yang berenang dalam jarak jangkauannya. Kingfisher menyelam dari cabang-cabang yang menjuntai dengan ketepatan yang akan membuat atlet Olimpiade cemburu. Dan jika Anda sangat beruntung, Anda mungkin bisa melihat elang harpy, salah satu pemangsa paling kuat di dunia, terbang tinggi di atas kanopi. Meskipun kota terapung di Amazon mungkin tampak seperti anomali unik, sebenarnya ini adalah bagian dari kisah manusia yang lebih besar yang melintasi benua, budaya, dan ribuan tahun sejarah. Di Belanda, negara yang terkenal dengan perjuangannya selama berabad-abad untuk merebut kembali tanah dari laut, Amsterdam telah mengadopsi kehidupan terapung dengan cara yang sangat berbeda. Kota ini menjadi rumah bagi lebih dari 2.500 rumah terapung resmi. Banyak di antaranya dulunya adalah tongkang atau kapal kargo yang diubah menjadi rumah modern yang nyaman. Beberapa lainnya adalah tempat tinggal terapung yang dibangun khusus pada platform yang dirancang dengan baik. Rumah terapung Belanda ini dilengkapi dengan semua kenyamanan rumah daratan air mengalir, listrik yang dapat diandalkan,
internet cepat, dan bahkan taman kecil dengan bunga dan sayuran. Beberapa bahkan bernilai ratusan ribu euro dan memiliki arsitektur modern yang sebanding dengan apartemen paling mahal di kota. Ini membuktikan bahwa kehidupan terapung bisa fungsional dan modis jika didukung oleh infrastruktur dan perencanaan perkotaan yang tepat. Di sisi lain dunia, di perairan hangat Asia Tenggara, hidup suku Bajau, yang sering disebut sebagai gypsy laut oleh orang luar. Komunitas adat ini di Filipina, Malaysia, dan Indonesia telah hidup hampir seluruhnya di laut selama berabad-abad. Mereka membangun rumah di atas tiang atau rakit terapung di perairan pesisir dangkal, bergerak dengan musim dan migrasi ikan yang menopang cara hidup tradisional mereka. Suku Bajau telah mengembangkan adaptasi luar biasa terhadap gaya hidup akuatik mereka. Mereka memancing dengan alat tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menavigasi samudera luas dengan pengetahuan tentang arus, angin, dan bintang yang akan menantang sistem GPS modern yang paling luar biasa. Anak-anak Bajau sering mengembangkan penglihatan bawah air yang luar biasa dan dapat menahan napas selama beberapa menit, menyelam ke kedalaman yang tidak mungkin dicapai oleh kebanyakan orang. Di Italia, Samtalia, kota Venesia, mungkin merupakan contoh paling terkenal dari manusia yang membangun pemukiman permanen di atas air. Dibangun di atas laguna dan didukung oleh ribuan tiang kayu yang dipancang dalam lumpur lebih dari 1000 tahun yang lalu. Venesia adalah keajaiban ketekunan manusia melawan kekuatan alam yang tak terduga. Jaringan kanal yang rumit, jembatan, dan gondola telah menjadi simbol kehidupan romantis perkotaan di atas air, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Namun Venesia juga menghadapi tantangan serius yang mencerminkan tantangan kota terapung di Amazon, termasuk kenaikan permukaan laut, polusi, dan kebutuhan konstan untuk pemeliharaan dan adaptasi. Kota ini seringkali terendam banjir saat air pasang tinggi, dan penduduknya telah belajar untuk hidup dengan ritme air seperti halnya penduduk Amazon. Di Kamboja, di Danau Tonle Sap yang besar, desa terapung naik dan turun mengikuti perubahan level air yang dramatis, yang bisa bervariasi hingga 30 kaki. Selama musim kemarau, komunitas ini duduk di tanah kering. Namun saat hujan monsun datang, seluruh desa mengapung di danau yang meluas. Keluarga-keluarga tinggal di rumah yang dibangun di atas platform terapung. Anak-anak bersekolah di sekolah terapung. Dan bahkan kantor polisi serta klinik kesehatan terapung bersama komunitas. Yang membuat kota terapung di Amazon berbeda dari semua contoh lainnya adalah kisah asal-usulnya. Venesia dibangun oleh pedagang kaya dan pengrajin terampil. Rumah terapung di Amsterdam sering dimiliki oleh para profesional kaya. Komunitas Bajau mewakili tradisi maritim kuno yang diwariskan selama ribuan tahun. Namun, kota terapung di Amazon dibangun oleh orang-orang miskin, yang terpaksa dan terlupakan. Orang-orang yang tidak memiliki tempat di daratan, sehingga mereka beralih ke sungai, bukan sebagai pilihan gaya hidup, tetapi murni karena kebutuhan. Mereka tidak memiliki dukungan pemerintah, keahlian teknik, atau sumber daya keuangan. Mereka hanya memiliki kecerdikan, kemauan untuk saling membantu, dan tekad untuk bertahan hidup melawan segala rintangan. Namun dalam perjuangan mereka menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa, sebuah kota yang berfungsi, yang bekerja selaras dengan alam, sebuah komunitas yang mengutamakan bantuan bersama daripada keuntungan pribadi, dan sebuah cara hidup yang menawarkan pelajaran mendalam tentang ketahanan, adaptasi, dan apa artinya sebenarnya menyebut sebuah tempat sebagai rumah. Kota terapung di Amazon merupakan salah satu contoh paling luar biasa dari adaptasi manusia dan ketahanan komunitas di planet ini. Dari rumah terapung pertama milik João Aprigio pada tahun 1920 hingga lingkungan yang berkembang pesat saat ini. Komunitas-komunitas ini telah menunjukkan bahwa manusia mampu menciptakan kehidupan yang bermakna dan bermartabat, bahkan dalam kondisi yang paling menantang. Mereka telah menunjukkan kepada kita bahwa kota tidak perlu dibangun di atas tanah yang kokoh untuk menjadi komunitas yang kokoh. Mereka membuktikan bahwa beberapa infrastruktur yang paling penting tidak terbuat dari beton dan baja, melainkan dari rasa percaya, kerja sama, dan tanggung jawab bersama. Mereka telah menciptakan cara hidup yang bekerja selaras dengan alam, bukan melawannya. Dan semuanya dilakukan tanpa menunggu izin, dana, atau panduan ahli. Apa yang menurut Anda paling mengejutkan tentang kehidupan di kota terapung ini?
Apakah Anda pernah mengalami komunitas di mana orang-orang saling mendukung seperti yang dilakukan penduduk di sini? Saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.